Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok chapter 5 akan menjelaskan tentang demand forecasting. Demand forecasting adalah merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode peramalan permintaan, maka sebuah perusahaan dapat membuat rencana yang sesuai untuk menghadapi tantangan permintaan pasar di masa yang akan datang dan segera mengambil langkah-langkah serta tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Metode peramalan permintaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, peramalan jangka pendek atau short terms. Peramalan jangka pendek dibuat untuk memenuhi target permintaan pasar dalam jangka pendek, misalnya persiapan kebijakan penjualan yang sesuai untuk meningkatkan penjualan dan perencanaan yang tepat untuk persediaan agar sesuai dengan permintaan. Yang kedua, peramalan jangka panjang atau long terms. Peramalan jangka panjang adalah asumsi yang dibuat untuk memenuhi target dalam jangka panjang seperti perencanaan modal atau aset. Dari kedua jenis metode peramalan tersebut, baik perkiraan permintaan jangka pendek atau jangka panjang sama-sama digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Faktor-faktor demand forecasting. Faktor-faktor dan langkah berikut ini harus dipertimbangkan untuk melakukan peramalan permintaan demand forecasting jangka pendek dan jangka panjang, antara lain: 1. Mengidentifikasi metode yang paling relevan untuk peramalan. 2. Memprediksi faktor-faktor yang terlibat yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang ketiga, memperoleh data tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang keempat, menemukan hubungan yang paling sesuai antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kelima, mempersiapkan ramalan permintaan dan menganalisis hasilnya. Yang keenam, perkiraan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Pendekatan dalam peramalan. Sama halnya pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan manajemen, maka dalam melakukan peramalan terdapat dua pendekatan umum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif. Peramalan kuantitatif atau quantitative forecast menggunakan metode statistik atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Peramalan subjektif atau kualitatif forecast menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Beberapa perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan lain menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataannya, kombinasi dari keduanya merupakan kombinasi yang paling efektif. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi mengenai permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Meskipun demikian, sangat jarang peramalan dapat memberikan hasil yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan ada banyak kenyataan yang berbeda dan kendala-kendala yang dihadapi demand forecasting, antara lain: 1. Waktu yang hendak diliput, yakni menentang waktu masa yang akan datang dan jangkauan peramalan. 2. Tingkah laku data, yakni meliput jumlah, ketepatan, dan tingkah laku data di masa yang lalu yang tersedia. Yang ketiga, tipe model, yakni apakah model yang digunakan merupakan model time series, kausalitas, atau yang lainnya. Yang keempat, biaya yang tersedia, yakni biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek. Yang kelima, tingkat ketepatan yang diinginkan, yakni ketelitian dan kecermatan peramalan yang diinginkan. Yang keenam, kemudahan penerapan, yakni kemudahan manajemen data dan biaya. Selanjutnya ada teknik demand forecasting. Teknik yang digunakan untuk meramalkan permintaan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat dikuantifikasi diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung, atau assumption of continuity.
Adapun jenis peramalan kuantitatif meliputi yang pertama time series. Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Misalnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan, tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perakiraan permintaan ini. Metode ini semata-mata berdasarkan diri pada data dan keadaan masa lampau. Dengan analisis deret waktu, dapat ditunjukkan bagaimana permintaan terhadap suatu produk tertentu bervariasi terhadap waktu. Sifat dari perubahan permintaan dari tahun ke tahun dirumuskan untuk meramalkan penjualan pada masa yang akan datang. Metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu yang merupakan deret waktu atau disebut time series. Berikut adalah beberapa metode time series yang digunakan untuk mencari forecast demand atau peramalan permintaan yang meliputi yang pertama adalah moving average. Keterangannya, KFD merupakan forecast demand, D-nya merupakan demand, N merupakan jumlah data, dan T merupakan bulannya. Dengan rumus rata-rata bergerak sama dengan permintaan dalam periode sebelumnya dibagi dengan N atau jumlah data. Yang kedua ada double moving average, yang MT merupakan moving average forecast selama periode, MT merupakan moving average, FD merupakan forecast demand, D merupakan demand actual, N merupakan jumlah data, dan P merupakan peramalan dari ke. Dengan rumus MT sama dengan MT ditambah MT min 1 ditambah MT min 2 dibagi N. Selanjutnya ada exponential smoothing. Pada metode ini apabila forecast adalah positif yang berarti aktual permintaan lebih tinggi dibanding nilai ramalan, maka model exponential smoothing akan secara otomatis meningkatkan ramalan. Sebaliknya, apabila forecast adalah negatif yang berinisial permintaan actual lebih rendah daripada nilai ramalan, maka model exponential smoothing akan otomatis menurunkan nilai ramalan sebagai berikut. FDT merupakan nilai ramalan untuk periode waktu, FDT-1 merupakan nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu, dan AT+-1 merupakan nilai actual untuk satu periode waktu yang lalu, dan A adalah smoothing constant. Lalu ada situational yang keterangannya merupakan FD peramalan permintaan, A smoothing constant, dan IT adalah nilai indeks musiman. Selanjutnya ada metode trend last square. Adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Tren ini adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal diteliti menunjukkan gejala bertambahan, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren positif. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, maka tren yang dimiliki tersebut disebut sebagai tren negatif. Salah satu metode tren yang digunakan adalah metode least squares. Persamaan tren dengan metode least square yaitu Y sama dengan A plus BX, Y aksen sama dengan A plus BX, sigma X sama dengan NA plus B sigma X, sigma XY sama dengan X plus B sigma X kuadrat, di mana A dan B merupakan konstanta persamaan, N adalah jumlah data, dan X adalah periode waktu. Yang ketiga ada metode kausal. Metode kausal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Kegunaan dari metode kausal adalah untuk menemukan bentuk hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependen. Pada model ini, untuk meramalkan permintaan tidak hanya memperhatikan waktu, tetapi juga memperhatikan faktor yang mempengaruhi. Antara lain ada 1. Harga produk. Jika harga produk naik, maka permintaan akan naik juga. Yang kedua ada saluran distribusi. Jika banyak saluran distribusi, maka permintaan akan naik. Selanjutnya yang keempat ada metode variasi musim. Metode ini melakukan perakiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang, dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat.
tetapi dapat juga karena faktor sifat dan keadaan alam yang melekat pada iklim atau cuaca. Misalnya produksi musim semi, gugur dan musim penghujan dan bahkan musim kemarau, produk apa yang sedang atau akan datang musimnya. Selain menggunakan teknik kuantitatif, dalam forecast demand juga menggunakan teknik kualitatif. Yang terdiri dari teknik kualitatif yaitu ada satu juri dari opini eksekutif atau jury of executive opinion, adalah teknik peramalan yang menggunakan pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi, umumnya digabungkan dalam model statistik. Yang kedua ada metode Delphi atau Delphi method, yang merupakan teknik peramalan yang menggunakan suatu proses kelompok partisipan atau pengambil keputusan, karyawan, dan responden sehingga memungkinkan para ahli membuat peramalan. Teknik peramalan yang berdasarkan perkiraan besar penjualan yang dapat dilakukan oleh para tenaga penjual. Teknik survei ini merupakan suatu alat peramalan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditujukan para responden yang terpilih dan yang dituju. Sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Survei ini dilakukan untuk meramalkan variabel ekonomi yang memang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan permintaan konsumen atau pasar yang dituju. Selanjutnya dapat terlihat ada contoh soal. PT Slamet Jaya adalah produsen yang memproduksi dua jenis yaitu ransel dan tote bag yang berlokasi di Jember. Penjualan tas ransel dan tote bag tersebut dilakukan di wilayah Jawa Timur. Berikut adalah data penjualan tas PT Slamet Jaya selama beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa data penjualan tas pada tahun 2013 sebanyak 450 unit, pada tahun 2014 sebanyak 460 unit, pada tahun 2015 terdapat 470 unit, 2016 sebanyak 480 unit, 2017 sebanyak 490 unit, dan 2018 sebanyak 500 unit penjualan tas. Forecasting atau perkiraan penjualan tas pada tahun 2019 yaitu 510 unit. Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan metode freehand atau tren bebas. Metode ini meramalkan atau memprediksi penjualan untuk tahun 2019 dengan asumsi deret hitung, kemudian memiliki selisih kenaikan penjualan dari tahun ke tahun sama besar, yaitu sebesar 10 unit. Berikut adalah rumus perhitungan dan analisis perhitungan yang digunakan dengan menggunakan metode freehand atau tren bebas. Dapat dilihat rumus dari tren bebas yaitu Sn sama dengan A plus N-1B dengan keterangan Sn adalah suku ke N adalah tahun ke, A adalah suku ke 1, dan B adalah beda. Selanjutnya yaitu perhitungan dari soal di atas dengan rumus Sn sama dengan A plus N-1B, maka Sn sama dengan 450 ditambah 7-1 dikali 10. Sn sama dengan 450 ditambah 6 dikali 10, maka Sn sama dengan 450 ditambah 60, maka hasilnya adalah 510. Analisa perhitungan dari contoh soal di atas, yaitu perhitungan dengan menggunakan metode freehand atau tren bebas, dilakukan apabila nilai A adalah data penjualan pada tahun dasar yaitu 2013 sebanyak 450 unit dijumlah dengan pengurangan dari data tahun yang akan diramalkan yaitu 7 dikurang 1 dan dikali dengan selisih penjualan tiap tahunnya yaitu 10 unit. Sehingga diperoleh perkiraan penjualan tahun 2019 yaitu sebesar 510 unit. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu materi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang forecasting demand atau peramalan permintaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.